Oke, halo, selamat siang teman-teman Moons. Kembali lagi bersama Moonkillers. Moonkillers ini adalah suatu channel di mana kita menganalisa pergerakan dari komoditas cryptocurrency, entah itu bitcoins, altcoin, big cap, mid caps, or low caps. Oke, di hari Minggu yang cerah ini saya akan menjelaskan titik-titik penting or key level penting di Sol USDT Solana. Oke, kita mulai dari daily terlebih dahulu. Oke, di daily ini kemarin pada tanggal 15 Maret dia rebound di demand penting yang kita bisa tarik di area 24 Agustus ini karena di sini ada base. Oke, dia sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali dan masih rebound di area sini. Lalu beberapa area key level yang ada di area bawah ini yang penting sebenarnya itu ada 3 ya sebenarnya. Kalau misalkan demand di sini ini bisa breakdown, sebenarnya dia bisa aja ke area unmitigated dan VVG ini. Ada gap di sini yang belum dia isi dari Agustus dan juga unmitigated juga di area sana. Di area 46 sampai 58. Nah, namun ada trendline resisten yang bisa kalian tarik dari higher to lower. Ini adalah trendline resistance ya. Wait. Nah, kita pakai liquidity. Dia ternyata berhasil breakout nih ceritanya nih. Dia berhasil breakout dan di time frame kecil ini masih kemungkinan ini dia strukturnya udah berubah nih. Cuman kalau di time frame besar ya masih kelihatan banget dia itu masih belum bisa breakout dari sini. Dia belum bisa breakout dari high-nya sebelumnya gitu. Cuman indikasi bagusnya itu adalah ya dia kan di sini ada lower low kan, lower low, dan lower low ini dia tidak menyentuh lower low sebelumnya. Nah, kita bisa bilang ini sebagai lower high sekarang. Lower high even di sini masih higher low. Oke, ini yang bisa kita lihat dari daily dan juga di sini emang ada VVJ tapi dia sudah dimakan di area sini di higher low sebelumnya, tapi di sini masih ada supply di area 140. Lalu VVJ ini juga sudah diambil di area sini dan ini VVJ yang belum diambil di area 181, 151, 212 dan 219. Even kalian masuk di area sini pun ya sebenarnya nggak masalah gitu loh. Kalau misalkan ini trendline resistance ini telah breakout dan ini kemungkinan dia akan retest. Nah, retestnya nanti kita lihat di time frame kecil. Dan misalkan kalian masuk di area sini pun, di area yang ada di area sini nih, ya kalian kesini aja udah 60% gitu loh. Intinya untuk daily harus dilihat dari mana ini dan max span-nya ada di area unmitigated. Gak mungkin sih sampai $20 ini, kecuali bitcoinnya kehilangan demand dan sampai ke 10.000. Oke. Di area sekarang yang consider kita bilang di sini ada LH ini, kalau misalkan kalau misalkan di time frame kecil ini dia udah berubah sebenarnya strukturnya. Ini HL, misal HL kita buat di sini LH. Sorry ya, ini lagi agak-agak sakit jadi serak-serak gitu. Nah, ini LH, ini HL. Sorry, HL, ini LL. Kalau kita ngomongin strukturnya ya,
Dan ini masih HL. Ini masih LL. Nah, pertama dia udah break di sini nih. Terlebih dahulu dia udah break dari resisten sebelumnya. Nah, ini consider kita dapat bilang masih sebagai HL karena dia belum break out dari resistance yang ada di sini. Jadi belum market struktur break. Nah, dia HL, lalu di sini baru kita dapat bilang sebagai lower high. Lower high dan akhirnya higher low ini dapat breakout nih di sini nih. Ya, kita consider kita dapat bilang sebagai higher high, lower high, dan higher high. Oke. Nah, dia sekarang ini sedang mencari lower high-nya. Bila dia masih respect terhadap lower high gitu. Dan kalau misalnya kita tarik hanya menggunakan Fibonacci retracement, kemungkinannya itu ada di area golden ratio. Golden ratio 50, 61 dan 78. Kita kecilkan kembali. Nah, menariknya adalah di sini di 50% ini terdapat demand. Di situ ada terdapat demand dan di 61 dan 78-nya ini terdapat VVG. Nah, bila kita cocokkan ke daily atau HTF-nya, ya berarti ini adalah suatu kemungkinan di mana dia retest dari trendline resisten yang di daily gitu. Entah di VVG-nya atau di demand-nya. Setidaknya dia tidak boleh untuk melewati lower high di sini. Begitu untuk Solana, atau kita bisa tarik di sini sebagai suatu parabolic trendline-nya. Nah, begini. Jadi setidaknya yang area-area yang perlu diperhatikan untuk demand-nya adalah di area sini. Di area 86, 88, 89 dan 90. Setidaknya tidak boleh dia bisa breakdown dari lower high sebelumnya. Karena apabila breakdown ya kemungkinan buruknya adalah, atau max pain-nya ya tetap dari daily-nya adalah ya ke area unmitigated on VVG yang di area bawah gitu. Karena misal dia ini breakdown dan demand di sini kan sudah dicium 3 kali ya, dan kalau misalkan keempat kali kemungkinan pasti malah akan breakdown juga gitu dari demand di sini, makanya bahaya juga. Oke, intinya adalah itu yang perlu diperhatikan di LTF dan high time frame-nya. Dan untuk misalkan dia benar, area sana adalah kita coba berspekulasi, kita tarik low high, dan misalkan VVG area di sini adalah lower high-nya, ya kita dapat menemukan area 98, 101 dan 104. Pas banget nih di supply di area sini. Nah, ini supply di area sini. Oke, itu adalah short term target untuk si Solana di LTF-nya. Dan kalau misalkan ngomongin higher time frame-nya sih udah ya 60% yang tadi gitu. Oke. Untuk Solana segitu aja menurut saya, karena dari time frame besar atau time frame kecilnya kan udah semua nih, VVG udah semua keisi, only tinggal ini aja nih yang harus diperhatikan. Dan untuk demand-nya pun untuk max pain-nya paling kesini aja gitu. Dan jangan lupa juga untuk membeli Solana ini, bila kalian tertarik menggunakan DCA system, jangan langsung alin-alin, karena itu nggak bakal baik untuk money management kalian. Oke, terima kasih Moons. Semoga konten ini bermanfaat, dan semoga kalian nantinya bakal lebih tahu nih area-area key level penting di si Solana ini, entah itu demand-nya atau supply-nya atau VVG-nya dan semacamnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like. Cheers.